Adik, kita mau kemana? Kakak, kamu sudah diadopsi oleh kakek Liu dan akan segera meninggalkanku. Aku benar-benar tidak rela melepasmu. Tidak apa-apa, adik. Meskipun aku pergi ke keluarga Liu, aku akan sering datang mengunjungimu. Tidak bisakah kakek Liu juga membawaku pergi? Kamu juga dengar? Kakek Liu bilang dia hanya bisa memilih salah satu dari kita berdua. Tidak apa-apa, kakak, selamat untukmu. Kalau begitu, kakak, main petak umpet sekali lagi bersamaku ya. Di sini, Adik, jangan lari terlalu jauh. kakak, aku ada di depanmu. Kamu melangkah lebih maju lagi. Adik, kamu di mana? Cepat keluar. Jangan bercanda, baiklah. Cepat keluar. Di sini sangat berbahaya. Adik, kamu di mana? Kakak, pergilah ke neraka. Ah, Pencuri dari negeri kecil. Berani-beraninya menyerang wilayah Daxiaku. Bunuh. Dewi Naga yang mulia telah menguasai segalanya. Selamat Naga yang mulia. Hari ini menyatukan seluruh wilayah Jiuzhou. Bangunlah, Mei Ying. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku tugaskan padamu? Naga yang mulia, adik perempuan Anda Musian, sekarang berada di Nancang Mengzhou. Dia diadopsi oleh pengusaha kaya Mengzhou, Liu Hongguang, lalu namanya diganti menjadi Liu Shuyi. Dia adalah permata keluarga Liu. Apa perintah Anda? Bawahan akan segera melaksanakannya. Tidak perlu. Perhitungan dengan adik baikku ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Anda adalah naga yang mulia. Mengapa harus turun tangan sendiri? Karena aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan keluarga, kehilangan kekayaan. Aku ingin dia tahu, apa artinya kehilangan segalanya, dan dikhianati semua orang. Suyi, aku sangat merindukanmu. Aku hanya milikmu seorang. Selamat Tuan Su. Silakan masuk, silakan masuk. Halo, halo. Hari ini adalah hari bahagia kakakmu. Yang datang adalah orang-orang terhormat. Jangan sampai mempermalukan keluarga Su. Merasa aku memalukan? Seharusnya ayah tidak memanggilku pulang dari luar negeri. Kakak menikah. Mana ada adik yang tidak ikut? Apakah pantas jika orang lain mendengarnya? Kakakku, lagi-lagi demi kakakku. Bukan maksudku apa-apa, ayah kapan bisa memikirkanku juga. Bisakah kamu bicara lebih sedikit? Berdiri tegak. Lihatlah Liu Zhengnan. Dia tahu jelas bahwa Liu Shuyi bukan adik kandungnya, tapi dia sangat menyayanginya. Aku, setidaknya, adalah anak kandungmu, bahkan tidak lebih baik dari anak yang tidak tahu asal-usulnya. Di hari yang bahagia ini, kenapa bicara hal-hal yang tidak baik? Selanjutnya, mari kita undang pengantin pria untuk tampil dengan gemilang. Baik, sekarang kita bisa mewawancarai pengantin pria. Oh, Su Ersau, sudah seperti keluarga. Di hari yang bahagia ini, kenapa tidak bahagia? Anda tuan muda sulung dari keluarga Liu, memiliki kekuasaan dan pengaruh. Tidak seperti saya, yang tidak memiliki apa-apa di keluarga Su kami. Siapa yang berani meremehkan Anda? Saya, Liu Zhengnan, tidak akan setuju yang pertama. Cukup? Jangan kira saya tidak tahu kenapa keluarga Liu Anda menjodohkan putri Anda dengan Su Xingchen. Bukan hanya karena dia adalah CEO grup Su. Ini namanya aliansi kuat untuk berkembang bersama. Si aliansi kuat? Kenapa Anda tidak menjodohkan Liu Shuyi dengan saya saja? Lagi pula, saya juga anggota keluarga Su kami. Anda tumbuh besar di luar negeri sejak kecil, dan dengan adik saya, tidak banyak berinteraksi. Wanita itu membutuhkan perasaan. Membutuhkan perasaan? Kalau begitu, Anda dan adik Anda sudah lama bersama. Bagaimana hubungan kalian berdua? Hubungan saya dan adik saya sangat baik, seperti satu orang. Satu orang?
Mempelai pria, tunggu apa lagi? Silakan jemput mempelai wanitamu. Xingchen, putri kesayanganku, aku serahkan kepadamu. Pastikan kamu membahagiakannya. Jangan khawatir, Ayah. Aku pasti akan memperlakukan Shuyi dengan baik. Sayang sekali, Shuyi sama sekali tidak mencintaimu. Mempelai pria, sekarang silakan berikan mawar di tanganmu kepada kekasihmu. Shuyi, menikahlah denganku. Mempelai pria, sekarang silakan peluk dan cium mempelai wanitamu yang cantik. Musian, lama tidak bertemu. Musian, lama tidak bertemu. Aku tidak mati. Terkejut? Siapa kamu? Mengapa kamu merusak pernikahan kami? Beraninya kamu menyebar uang kertas persembahan di pernikahan adikku? Apa kamu tidak takut mati? Kamu berani memukul anakku? Lihat saja, aku tidak akan melepaskanmu. Bu, dari mana datangnya wanita gila ini? Berani mengacaukan pernikahan putriku. Minggir. Ayah, Kamu, Nona, apapun alasanmu, tidak seharusnya bertengkar hebat sebelum pernikahan orang lain, kan? Jika kamu terus membuat keributan, aku akan memanggil polisi. Silakan panggil. Ketika polisi datang, yang pertama akan ditangkap adalah dia, Musian. Dia istriku. Liu Shuyi, apa kamu salah orang? Aku akan mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Adikku tercinta, Yan. Xingchen, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kesalahan apa yang Shuyi lakukan padamu? Sehingga kamu harus mengutuknya dengan begitu kejam? Bukan hanya dia menyakitiku, dia bahkan membunuhku dengan tangannya sendiri. Kamu menuduh tanpa bukti. Apa kamu punya bukti? Bukti? Ini buktinya. Ini adalah buktinya. Dulu, kalian berdua berniat mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan, namanya Musihan. Benar? Benar. Sayang sekali anak itu tidak beruntung. Sebelum kami menandatangani berkas adopsi, dia sudah menghilang. tentang adopsi itu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Karena aku adalah Musihan. Saat itu adikku cemburu. Dia menipuku untuk naik gunung, lalu mendorongku dari tebing dan menggantikanku masuk ke keluarga Liu. Dia adalah nona besar keluarga Liu sekarang, Liu Shuyi. Kakak, benar-benar kamu. Tapi, saat itu jelas kamu yang pergi tanpa pamit. Kenapa sekarang kamu bilang, aku yang mendorongmu dari tebing? Aku ini adik kandungmu. Kamu masih saja berakting di depanku. Maafkan aku, Kak. Saat itu, aku dan kepala panti mencarimu lama sekali, tapi tidak ketemu. Jadi, maafkan aku. Kamu benar-benar mencariku. Benar. Masih saja berbohong. Aku sudah menemui kepala panti. Sehari setelah kamu mendorongku dari tebing, kamu langsung menggantikanku masuk ke keluarga Liu. Sampai sekarang masih saja berlagak akur denganku. Adik manis, menurutmu aku akan percaya? Nonamu, saat ini itu hanya perkataan sepihak darimu. Sulit untuk meyakinkan orang lain. Aku percaya pada integritas Shuyi. Integritas? Su Xingchen, jangan salahkan aku jika aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu tetap bersikeras bersamanya, maka kamu akan menjadi bahan olok-olok terbesar di Mengzhou. Kak, banyak sekali uang kertas yang berserakan di tanah ini. Apa kamu mau mengadakan pernikahan arwah? Ayah lihat dia.
Dasar anak kurang ajar. Dasar tidak tahu diri. Tutup mulutmu. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan mengusirmu dari keluarga Su. Apa aku salah bicara? Pernikahannya yang seharusnya berjalan baik, jadi berantakan seperti sekarang ini. Apa kalian bisa menanggung rasa malu ini? Aku, Su Xingming, tidak bisa. Kau. Nonamu, aku tidak peduli tentang perseteruan kalian para saudari di masa lalu. Tapi hari ini adalah hari bahagianya. Sebagai kakaknya, kau seharusnya memberinya restu, bukan membuat keributan menjadi seperti ini. Mengapa aku harus merestui? Pembunuhku. Su Xingchen, apa kau tidak merasa sangat konyol? Bukankah Sui sudah mengatakannya? Saat itu kau pergi begitu saja tanpa pamit. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja nasib burukmu sendiri. Benar. Mengapa kalian tidak memikirkannya? Kalian sudah memutuskan untuk mengadopsiku? Mengapa aku harus pergi tanpa pamit? Kami tidak ingin tahu mengapa. Aku hanya ingin kau sekarang segera pergi dari sini. Ayah, Ibu, jangan berbicara seperti itu kepada kakakku. Dia pasti sedang menghadapi kesulitan. Hahaha. Anak yatim piatu ini pasti sangat miskin, tidak bisa lagi hidup, jadi ingin mencari uang ya. Ini ada 200 juta rupiah di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Mengapa terlalu sedikit ya? Begini, kamu datang setiap malam, layani aku, dan aku jamin kamu tidak akan kekurangan apapun. Dasar wanita jalang, mau bermain api ya? Hah? Jika membuat tuan muda ini marah, aku akan mencabut nyawamu. Kak, jangan lakukan ini pada kakakku. Dia sudah cukup menderita. Shuyi, bersikap baik juga harus melihat situasinya. Dia membuat keributan di pernikahanmu hari ini. Apakah dia menganggapmu sebagai adiknya? Benar, Nak. Nanti jauh-jauh saja darinya. Kalau tidak, dia akan mencelakaimu. Dasar orang-orang yang tidak tahu diri, kalian semua cepat atau lambat akan membayar harganya. Cukup, tolong kamu segera pergi. Su Xingchen, meskipun sekarang aku pergi, pernikahan hari ini tetap tidak akan terjadi. Omongan besar sekali. Di Mengzhou, apapun yang ingin Su Xingchen lakukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di bawah naga agung, putusan bayangan tiba. Atas perintah Naga Agung, Su Xingchen, Liu Shuyi, pernikahan dibatalkan. Atas perintah penguasa naga, Su Xingchen, Liu Shuyi, pernikahan dibatalkan. Penguasa naga memerintah 9 provinsi. Dengan kekuasaan yang menggetarkan dunia, mengapa beliau mencegah persatuan keluarga Su dan Liu? Putusan bayangan. Mengapa penguasa naga memberikan perintah seperti ini? Saya hanya bertugas menyampaikan perintah, yang lainnya tidak dapat saya komentari. Penguasa naga selalu memperlakukan kedua keluarga kami dengan baik. Beliau tidak akan memberikan perintah seperti ini. Apakah Anda mempertanyakan perintah penguasa naga? Tidak. Mana berani kami. Hanya saja kami sebelumnya tidak menerima berita apapun. Betul. Sebelum penguasa naga mengambil keputusan, apakah beliau harus berkonsultasi dengan Anda? Tidak berani. Kepala keluarga Liu, apakah perintah penguasa naga akan Anda jalankan atau tidak? Ayah, seumur hidup saya tidak akan menikah selain dengan Xingchen. Barang siapa tidak melaksanakan perintah penguasa naga, nyawanya akan dipersembahkan. Ayah, Suamiku, Cukup. Apakah kalian ingin mengorbankan seluruh keluarga Liu? saya. Kepala keluarga Liu, pesan sudah saya sampaikan. Mengenai bagaimana kalian bertindak, itu tidak akan tersembunyi dari penguasa naga. Saya permisi. Ini. Musihan, sekarang kamu pasti senang kan? Shuyi, kamu... Maafkan saya, Xingchen. Saya tadi kehilangan kendali. Aku hanya terlalu ingin menikahimu, Su Xingchen. Sekarang kamu sudah melihat sifat aslinya. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar. Dengar atau tidak, aku akan tetap mengatakannya. Kamu harus berterima kasih pada Long Zun. Dia sedang menyelamatkanmu dan keluarga Su. Musihan, apakah ini yang kamu inginkan? Tentu saja tidak. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Semuanya. Siapa kamu ini? Berani berbicara sembarangan kepada putriku. Kedatanganku, Musihan, hari ini tidak berniat melawan siapapun yang ada di sini, hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi kami berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua yang ada di sini. Adikku, hari ini hanyalah permulaan. Ingat, apa yang kau hutang padaku akan kutagih 100 kali lipat. Tuan Su, apakah pernikahan ini akan dilanjutkan? Menurutmu? Aku marah sekali. Musihan ternyata tidak mati. Karena dia membuat keributan di pernikahan hari ini, aku menjadi bahan tertawaan seluruh Mengzhou. Adikku tersayang, jangan terlalu dipikirkan.
kau tidak jadi menikah itu bagus. Dengan begitu, kita bisa bersenang-senang lebih lama. Meskipun aku menikah dengan Su Xingchen, selama kakak merindukanku, aku juga bisa datang kapan saja dipanggil. Maka topeng penghinaan di kepala Su Xingchen pasti akan semakin erat dikenakan. Kenapa kau masih mengasihaninya ya? Aku mengasihaninya, aku khawatir kau terlalu lelah. Badan kecil ini tidak akan kuat menanggungnya. Dasar. Menurutmu, kenapa Long Zun tidak mengizinkan aku menikah dengan Su Xingchen? Dia kok ikut campur terlalu jauh? Aku tidak pernah menyakitinya. Long Zun ini memang sering berubah pikiran. Siapa yang tahu? Kalau begitu, menurutmu, apakah keluarga Su akan membatalkan pernikahan begitu saja? Keluarga Su selalu menjadi pengikut setia Long Zun. Keluarga Su tidak akan berani menentang perintah Long Zun. Tidak, aku yakin Su Xingchen tidak akan menyerah padaku semudah itu. Kau salah. Di seluruh dunia ini, hanya kakak yang tidak akan meninggalkanmu. Aduh, ayah, lihat. Hari ini keluarga Su benar-benar menjadi sorotan. Lihat ini, berita utama. Hahaha, satu persatu. Sekarang seluruh Mengzhou tahu bahwa wanita yang dinikahi kakakku adalah seorang pembunuh. Anak durhaka, pergi ke luar negeri. Besok kau berangkat. Ayah, kalian ingin aku kembali. Kalian ingin mengusirku, kalian usir aku. Kenapa begitu? Qingmeng, masalah ini dimulai karenaku. Ayah juga hanya tidak ingin kau terlibat. Baguslah. Kalau begitu aku ingin mendengar. Kakak, solusi apa yang kau punya untuk memulihkan kehormatan keluarga Su? Bagaimana seorang yang terhormat, Presiden Grup Su, bahkan tidak bisa menemukan solusi? Mungkin kau sebaiknya segera menyerahkan jabatan itu. Maksudmu, kau punya cara untuk membuat Long Zun menarik kembali keputusannya dan memulihkan kehormatan keluarga Su? Tentu saja, selama kau memberikan Grup Su posisi presiden kepadaku, aku bisa memberitahumu solusinya. Cukup. Kalian berdua, apakah ini belum cukup kacau? Kau pergi sekarang juga. Besok kau berangkat tanpa perintahku. Jangan kembali. Ayah, kau. Penyah. Ayah, menurutku masalah pernikahan ini bisa ditunda sebentar. Setelah beberapa waktu, mungkin saja Long Zun akan melupakan masalah ini. Kekanak-kanakan. Perintah Long Zun. Berani kau anggap sepele? Ayah, jangan-jangan kau... Pergi kau ke keluarga Liu dan batalkan pertunangan itu sekarang. Ya, kita tidak bisa meninggalkan Shuyi saat ini. Melawan perintah Naga Agung. Apa konsekuensinya? Apa kamu tidak tahu? Perintah yang tidak jelas ini, aku tidak setuju. Naga Agung dari generasi ke generasi selalu merasa tidak tertandingi. Kita tidak punya hak untuk mempertanyakan Naga Agung. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, aku tidak akan berpisah dengan Shuyi. Kamu tidak peduli? Menurutmu, Liu, Hong, Guang berani melawan perintah Naga Agung? Tidak masuk akal. Bertahun-tahun ini, aku ditipu oleh seorang gadis kecil yang tidak berguna. Tuan, tenangkan diri. Kita tidak bisa hanya mendengar perkataan musihan saja. Bagaimanapun Shuyi sudah tinggal di rumah kita bertahun-tahun. Dulu aku sudah bilang, cukup punya satu anak laki-laki seperti Zheng Nan. Kamu malah bersikeras mengadopsi anak perempuan, mengatakan ingin punya anak laki-laki dan perempuan. Tuan, Anda juga tahu, Zheng Nan adalah anak kakak perempuanku. Aku tidak bisa punya anak kalau aku tidak mengadopsi, bagaimana lagi? Sekarang sudah begini, keluarga Liu kita menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh Mengzhou. Tuan, kejadiannya sudah terjadi, mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan begitu? Apalagi yang bisa dilakukan? Perintah Naga Agung siapa yang berani melawannya? Naga Agung, kabar pembatalan pernikahan keluarga Liu dan keluarga Su akan segera menyebar ke seluruh Mengzhou, kan? Tentu saja. Su Bancheng dan Liu Hongguang tidak mungkin sebodoh itu sampai berani melawan Naga Agung Daxia. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Su Xingchen yang terhasut oleh Liu Shuyi, lalu menjadi musuhku dan mengganggu rencana balas dendamku. Jika dia berani melanggar perintah Anda, aku akan segera membunuhnya. Liu Shuyi sungguh licik. Su Xingchen sekali lagi dibuat tak berdaya olehnya. Aku khawatir. Masalah ini akan sulit berjalan sesuai rencana kita. Apakah menurut Anda Liu Shuyi tidak akan menerima pembatalan pernikahan itu? Keduanya tidak akan menerimanya.
Tapi pada akhirnya, mereka harus menerimanya. Maksud Anda, kita bisa mulai menjalankan rencana B sekarang? Bagaimana persiapan untuk apa yang kuminta padamu? Semuanya sudah siap? Musian, aku akan membuatmu menyaksikan sendiri. Kau kehilangan segalanya, sampai akhirnya kau tidak punya apa-apa, dan datang memohon padaku seperti anjing. Ibu, aku tidak ingin berpisah dengan Xing Chen. Bisakah ibu membantuku, meminta belas kasihan kepada ayah? Naga Agung Daxia telah mengeluarkan perintah. Siapa yang berani melawannya? Bukankah keluarga kita tunduk di bawah sesepuh Wu? Bisakah ibu memintanya untuk bersatu dengan 3 sesepuh agung lainnya untuk memohon kepada Naga Agung agar membatalkan perintah Naga Agung? Shuyi, jujurlah padaku tentang kejadian dulu. Apakah itu benar-benar perbuatanmu? Ya, Kenapa? hanya karena dia adalah kakakku. Sejak kecil apapun masalahnya, dialah yang mengaturnya agar aku melakukannya. Makanan, pakaian, dan barang-barang, semuanya adalah sisa darinya baru diberikan padaku. Bahkan ketika ada kesempatan untuk diadopsi oleh orang kaya dan menjadi wanita bangsawan, hal baik seperti ini harus jatuh padanya. Kenapa? Kenapa semua hal baik selalu miliknya? Kau ini benar-benar pengacau. Kau melakukan perbuatan jahat seperti itu? Masih berani meminta kami mencari 4 sesepuh agung untuk memohon bagimu? Kau tidak punya malu? Ibu, sekalipun aku tidak tahu malu, tetap lebih baik darimu, bukan? Kau gadis nakal ini berani-beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Liu Shuyi, jangan lupa, semua yang kamu miliki sekarang ini siapa yang memberikannya padamu. Jika kamu membuatku marah, aku bisa menariknya kembali kapan saja dan mengusirmu. Jangan berbicara terlalu banyak. Beberapa hal, jika ayahku mengetahuinya. Siapa yang akan diusir, itu belum pasti. Jangan menyindirku. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja terus terang. Karena kamu sudah berkata begitu, maka aku akan berbicara belak-belakan. Tian Bohui, kamu kenal dia? Aku tidak kenal. Kurasa kalian bukan hanya kenal, tapi juga punya hubungan yang erat. Ayahku adalah pria paling pencemburu di seluruh Mengzhou. Menurutmu? Jika dia melihat foto-foto memalukan ini, bagaimana nasibmu? Kamu pasti lebih tahu dariku. Silakan hapus sesukamu. Aku punya banyak cadangannya. Aku pikir aku membawa pulang domba kecil yang penurut. Tidak disangka ternyata serigala berbulu domba. Baguslah jika kamu tahu. Jadi, kamu cari cara untuk membantuku mengatasi musihan. Dengan begitu, kamu masih menjadi ibu baikku. Hahaha. Tidak kusangka kamu setega ini pada ibu kita. Ibu yang mana? Dia melahirkanmu atau melahirkanku? Seekor induk ayam tua yang tidak bisa bertelur. Benar sekali. Andai saja dulu dia tidak membuat ayah mabuk dan naik ke tempat tidurnya, ibuku tidak akan mati karena marah. Inilah yang disebut, setiap hal ada penakluknya. Lalu siapa yang bisa menaklukkanmu? Bukankah kamu sedang menaklukkanku sekarang? Apa maksudmu? Kartu ini berisi 10 juta yuan sebagai kompensasi dari keluarga Liu untukmu. 10 juta yuan ini cukup untukmu hidup beberapa generasi. Lalu ambil 10 juta yuan ini dan pergi dari Mengzhou. Jangan pernah kembali seumur hidupmu. Lin Fengxia, menurutmu mengapa aku akan menuruti perkataanmu? Kau berani memanggil namaku. Memang benar, anak tanpa ibu memang tidak berpendidikan. Dasar jalan kecil. Lin Fengxia, aku peringatkan padamu. Jika kau berani lagi menyebut ibuku, aku akan menghabisimu hari ini. Dasar jalan kecil. Aku sungguh menyesal mengapa dulu aku membawamu ke keluarga Liu. Ambil uangmu, pergi. Kau si miskin,
Kenapa? Menurutmu 10 juta yuan ini sedikit ya? Baiklah, kalau begitu kau sebutkan saja angkanya. Baiklah, kalau begitu aku ingin semua kekayaan keluarga Liu milikmu. Kau, Kenapa? Tidak rela? Kalau begitu tutup mulutmu. baik. Putriku tersayang, kita berdua seharusnya sehati bukan? Sudah, jangan konyol lagi. Pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya. Menurutmu musihan ini, sebenarnya siapa dia? Bahkan Longzun membelanya. Dia benar-benar beruntung jatuh dari ketinggian tebing itu, tapi ternyata tidak mati. Ternyata dia yatim piatu. Kalau begitu, jika aku ingin dia meninggal, sepertinya tidak akan ada yang tahu. Bu, apa maksud ibu? Jangan khawatir, ibu akan membantumu membuatnya lenyap sepenuhnya. Nona, Sugrup, Bapak Su ingin bertemu Anda. Baiklah, pergilah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk memohon padamu. Tolong jangan lagi menyusahkan Shui. Kau datang memohon padaku dengan status apa? Presiden Direktur Su Group? Atau tunangan Liu Shui? Tentu saja yang terakhir. Tuan Muda Su, kau tidak mungkin lupa, kan? Yang meminta kalian membatalkan pernikahan itu adalah Naga Agung, bukan aku, gadis yatim piatu ini. Aku tahu. Kau tahu tapi kau masih berani secara terang-terangan melanggar perintah Naga Agung? Naga Agung Daxiao memerintah seluruh negeri. Meskipun keluarga Su kaya raya melebihi kekayaan negara, tetapi mencoba melawan Naga Agung, sama saja dengan bunuh diri. Jika kau sudah mengerti, lalu mengapa kau masih datang? Naga Agung tidak mengizinkan kami menikah, tetapi di hatiku, Shui sudah menjadi istriku. Ini tidak bisa diubah. Jangan bermesraan di depanku. Pergilah. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Saat pernikahan, kau baru saja memberitahuku bahwa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Lalu perintah Naga Agung datang. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya denganmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tetapi, nasib Naga Agung bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Tujuanku sangat jelas, yaitu membuat Liu Shui membayar perbuatannya. Aku mengerti rasa sakit yang Shui telah sebabkan padamu. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kakak kandungmu karena hubungan darah. Dan karena dia masih muda dan belum mengerti apa-apa. Aku memohon padamu untuk memaafkannya. Justru karena kami saudara kandung. Kekejamannya padaku. Itulah yang membuatku lebih sakit hati. Kalau begitu, biarkan aku yang menanggungnya untuknya. Bagus. Kalau begitu, mati saja untuknya. Baguslah. Kalau begitu, kau saja yang mati menggantikannya. Apa kau harus seperti ini? Takut ya? Tidak, kurasa kalian berdua adalah saudara kandung. Tidak perlu saling membunuh. Kau sama sekali tidak mengerti apa yang kualami. Tapi kau datang dan menyuruhku memaafkannya. Apa hakmu? Aku adalah tunangannya. Kesalahan yang dia lakukan, aku akan menanggungnya untuknya. Siapa yang berbuat salah? Seharusnya dia sendiri yang menanggungnya. Ini adalah urusanku dengannya. Kau tidak perlu menanggungnya. Apa yang harus kulakukan? Agar kau melepaskan Shui? Tidak ada pilihan. Di antara aku dan dia, hanya boleh ada satu. Aku yakin dia juga berpikir begitu. Tidak mungkin. Shui berhati sangat baik. Meski kau terus menyerangnya, dia tidak akan menyakitimu. Su Xingchen. Racun apa yang Shui berikan padamu sampai membuatmu buta? Membuatmu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Kau masih mengira dia berhati baik. Su Xingchen. Aku benar-benar kasihan padamu. Demi wanita berhati iblis seperti itu, kau merendahkan dirimu. Aku tidak mengizinkanmu lagi menghina Shui. Aku sangat mengenalnya. Musihan, jika kau benar-benar akan menyerang Shui, aku tidak akan tinggal diam. Kalau begitu nanti, kita hanya bisa menjadi musuh. Baik, Musihan, kita lihat saja nanti. Su Xingchen. Cepat atau lambat kamu akan mengerti. Apa aku tadi agak terlalu impulsif? Bagaimana kalau aku kembali dan bicara dengannya lagi? Aduh, Kamu baik-baik saja? cepat-cepat. Astaga, kamu sakit, ya? Kamu memakai stocking. Bukankah kita penculik? Cepat, cepat. Halo, Bos, semuanya beres. bunuh dia sekarang.
Sisa pembayaran akan langsung saya transfer kepadamu. Baik, Bos. Ibu, saya tidak menyangka ibu punya cara seperti ini. Tentu saja, Musihan itu terlalu sombong. Berani melawan keluarga Liu kami. Mencari mati. Baik, Bos. Tunggu saja kabar baik dariku. Ayo mulai. Kak, wanita secantik ini dibunuh begitu saja? Bukankah sangat disayangkan? Anak muda, benar juga ya. Kita mainkan dia dulu, baru kita bunuh. Dengan begitu, kita bisa bersenang-senang dan juga menyelesaikan tugas. Bagus. Oh, kulitnya halus sekali. Harum sekali ya. Paha ini pahlawan wanita, ampuni saya. Pahlawan wanita, ampuni saya. Ampuni saya. Pahlawan wanita, ampuni saya. Kalian tidak boleh menyakitinya. Kalian tidak boleh menyakitinya. Kakak, coba lihat baik-baik. Dia yang menyakiti kami. Benar, benar. Wanita pahlawan, ampuni kami. Wanita pahlawan, ampuni kami. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Kami berdua juga hanya menjalankan tugas demi uang. Katakan, siapa yang mengutus kalian? Kami berdua tidak mengenalnya. Dia yang menemukan kami. Bilang akan memberi kami 2 juta rupiah agar kami melenyapkanmu. Lalu bagaimana kalian menghubungi? Halo, apakah semuanya sudah selesai? Kirim fotonya padaku, dan sisanya 1 juta rupiah akan kutransfer padamu. Halo, bicaralah. Halo, bicaralah kau. Aku bertanya padamu, apakah orang itu sudah dibunuh atau belum? Itu Lin Fengxia? Bagaimana kau tahu? Kalau itu bukan suruhan Liu Shuyi? Tidak mungkin. Kalian katakan, siapa sebenarnya? Kakak, kami hanya mengenal satu wanita tua itu. Benar. Semua yang perlu kami katakan sudah kami katakan. Pasti Lin Fengxia. Karena terlalu mencintai anaknya. Ingin membalas dendam untuk Shuyi. Baiklah. Karena kau tidak percaya. Mari kita bermain drama bersama. Ambil ini. Kau, apa yang akan kau lakukan? Jika bermain sandiwara, mainkan sampai tuntas. Kemari, ambil ini. Memotret. Kau. Bukan. Di sini saja kita ambil gambarnya. Mereka berdua ini sedang apa ya? Orang kaya memang pintar bersenang-senang. Nanti kalau aku sudah kaya, aku juga akan bermain seperti ini. Cukup sudah. Kita bisa keluar hidup-hidup kali ini. Itu sudah bagus. Diam. Baik. Mama, apakah ada kecelakaan? Ini tidak seharusnya terjadi. 2 pria dewasa ini masih tidak bisa mengatasi satu wanita. Musihan ini sangat banyak akal. Tidak boleh meremehkannya. Mama sebaiknya hubungi lagi pihak sana. Baik. Aku akan segera menghubunginya. Aduh. Orangnya sudah dibunuh. Cepat bayar sisa uangnya. Bagaimana? Sekarang kamu sudah lega kan? Mama, aku tahu. Mama paling menyayangiku. Lalu, barang yang kuminta mana? Barang milik Mama. Kau... Sebagai anak perempuan, tentu saja harus menjaganya baik-baik. Mama baikku, terima kasih.
Hei, kamu ini. Tenang saja, dia hanya pingsan, tidak akan mati. Ayo, ikut aku menonton drama. Aduh, mau kemana? Ayo jalan. Hei, tunggu, kembalikan ponselnya. Bukan begitu, kamu balas. Kamu membawaku kemari untuk apa? Bagaimana kamu bisa memanjat tembok? Siang bolong begini. Masuklah. Edukasi yang aku terima tidak mengizinkanku melakukan ini. Bukankah kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Kalau begitu akan aku tunjukkan seperti apa saudari Shui kesayanganmu. Sebenarnya, pikirkan baik-baik. Masuklah. Aduh, pelan-pelan. Celana. Aduh, ya ampun. Pelan-pelan. Aduh, ya ampun. Tidak bisa. Aduh, ini nyangkut. Lebih susah daripada aku. Aku ini seorang direktur utama. Direktur utama. Bahkan tidak bisa memanjat tembok. Bukankah sangat mudah? Datang kemari untuk apa? Sayangku, kamu benar-benar punya cara ya. Sekarang Lin Fengxia benar-benar telah kamu taklukkan ya. Menghadapinya itu mudah saja. Bodoh sekali. Dia mana bisa sepintar kamu? Kamu sudah menguasai bukti perselingkuhannya? Dia tidak akan punya pilihan selain membantumu menyewa pembunuh, kan? Tentu saja. Aku, Liu Shui, sangatlah cerdas. Bagaimana mungkin aku mengotori tanganku sendiri? Meskipun terjadi sesuatu dan polisi menyelidiki. Mereka sama sekali tidak akan menemukan petunjuk sekecil apapun tentangku. Nanti semua orang hanya akan berpikir bahwa Lin Fengxia sangat mencintai putrinya, maka dia menyewa pembunuh. Benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Melawanku. Dia masih terlalu muda. Dia masih terlalu muda ya? Tidak semulus dan sehalus kulitmu. Menyebalkan. Sayangnya setelah Musihan meninggal, kesalahpahaman antara kamu dan Su Xingchen akan segera terselesaikan. Nanti aku ingin bertemu denganmu. Tidak akan semudah itu. Apa yang kamu takutkan? Aku hanya milikmu seorang. Di kepala Tuan Muda Su dari Mengzhou yang terhormat ini, betapa hijau, sangat hijau. Liu Shuyi! Bintang, kakak kenapa di sini? Kalau aku tidak ke sini, bagaimana aku bisa melihat pemandangan seindah ini? Bintang, aku hanya bercanda dengan kakakku. Betul! Bintang, kami selalu memiliki hubungan saudara yang baik, kau tahu itu. Kami... Berhentilah berpura-pura. Kami melihatnya dengan sangat jelas di luar, dan mendengarnya dengan sangat nyata. Musihan, kau tidak mati. Rencanamu gagal. Pasti sangat kecewa ya? Kau memfitnah. Rencana apa yang kumiliki? Liu Shuyi, semua ini kau perintahkan ibumu untuk melakukannya. Aku baru saja mendengarnya semua di luar. Jangan mengelak. Bintang, semua ini direncanakan oleh wanita ini. Dia ingin memecah belah kita. Benar, Bintang. Percayalah pada kami, jangan sampai kau tertipu olehnya. Lucu sekali. Jangan-jangan kalian berdua berselingkuh. Juga aku yang menyuruhnya demi membalas dendam padaku. Tindakan apa yang tidak akan kau lakukan? Kau sangat licik dan jahat. Itu tidak seberapa dibandingkan kebusukan kalian. Tidak tahu malu. Kau... Cukup, jangan ada yang bicara lagi. Musihan, semua ini kau rencanakan dari awal sampai akhir. Aku juga hanya bidak caturmu. Bukan begitu? Su Xingchen, kamu sakit ya? Aku datang ke sini untuk membuatmu melihat wajah aslinya. Malah kamu menyalahkanku. Tidakkah kamu merasa bahwa semua ini terlalu kejam bagiku? Mereka mempermainkanmu seperti orang bodoh dari awal sampai akhir. Tidakkah kamu merasa itu kejam? Kamu, Presiden Grup Su yang terhormat,
diinjak-injak. Tidakkah kamu merasa itu kejam? Setiap hari mereka mengkhianatimu. Tidakkah kamu merasa itu kejam? Musihan, ini masalah keluarga kami, bukan urusan orang luar sepertimu untuk campur tangan. Pergi dari rumahku. Betul. Kamu tidak diterima di sini. Kamu berani memukul kakakku. Sekumpulan orang tidak tahu malu dan pengecut. Cukup. Jangan ribut lagi. Su Xingchen, kamu malah melindunginya. Aku ini tunanganmu. Mulai saat ini, kamu bukan lagi tunanganku. Apa maksudmu? Aku ingin membatalkan pernikahan. Xingchen, semua orang di Mengzhou tahu aku tunanganmu. Sekarang kamu ingin membatalkan pernikahan. Apa kamu ingin mendorongku ke jalan buntu? Apa yang kamu lakukan ini bukankah mendorongku ke jalan buntu? Xingchen, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Jika aku tanpamu, aku tidak akan bisa hidup. Kamu punya Liu Zhengnan? Bukankah hidupmu sangat nyaman? Tapi orang yang paling kucintai adalah kamu. Jangan katakan kamu mencintaiku lagi. Aku merasa jijik. Xingchen, Musihan, sekarang kamu puas kan? Ini baru permulaan. Yang menarik masih akan datang. Bukankah sudah kubilang, aku akan membuatmu menderita. Kamu... Saya harap Anda tidak menyebarkan tentang hubungan mereka berdua. Kenapa? Anda masih punya perasaan padanya? Pembatalan pertunangan adalah masalah antara saya dan dia. Dan Nagaraja juga memerintahkan kami berdua untuk tidak menikah. Meskipun semua orang menyebarkannya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Tetapi jika hubungan dia dan Liu Zhengnan menyebar, Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda tidak perlu mengajari saya. Musihan, apakah Anda harus melakukan hal sekejam itu? Anda mempermalukannya pada hari pernikahan dan membuat saya sukarela membatalkan pertunangan, menjadikannya bahan tertawaan di kota Mengzhou. Anda sudah membalas dendam yang seharusnya. Dia hanya menjadi bahan tertawaan. Dulu saya hampir kehilangan nyawa. Dan Anda bilang saya sudah membalas dendam? Tidakkah Anda merasa konyol? Apakah Anda hanya akan puas jika dia membayar dengan nyawanya? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu adalah hukum alam. Bukankah sekarang Anda hidup dengan baik? Penghinaan yang Anda berikan padanya sudah cukup untuk membalas rasa sakit yang dia berikan kepada Anda, bukan? Tidak perlu bicara lagi. Saya mohon sekali lagi, jangan sebarkan masalah ini. Su Xingchen, Liu Shuyi sudah mengkhianati Anda begitu parah. Anda masih memohon kepada saya demi dia? Tuan Muda Agung dari keluarga Su yang terhormat. Begitu ragu-ragu. Sungguh menyedihkan. Anggap saja ini sebelum pembatalan pertunangan. Saya melakukan hal terakhir untuknya. Setelah ini, saya dan dia tidak ada sangkut paut lagi. Itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah memohon kepadamu seperti ini. Apa kamu benar-benar setega itu? Su Xingchen, aku memintamu datang, agar kamu melihat dengan jelas. Orang macam apa dia itu? Bukan untuk memohon padaku. Aku tidak sepertimu, tidak berperasaan. Baiklah. Sebanyak apapun yang kukatakan, tidak akan membangunkan orang yang pura-pura tidur. Musihan ini sungguh menjengkelkan. Dia bahkan membawa Su Xingchen ke sini untuk memergoki. Dia ingin melawanmu? Aku bisa mengerti. Tapi mengapa dia harus membawa Su Xingchen? Mungkinkah dia ingin merebut priamu? Sejak kecil dia sudah merebut barang-barangku. Sekarang dia merebut priaku lagi. Licik. Apa perlu aku mencari seseorang untuk melenyapkannya? Kamu. Lin Fengxia saja tidak bisa, tapi kamu bisa ya. Kalau begitu kita pindah tempat saja ya. Takut apa? Lagi pula sudah ketahuan. Apalagi yang bisa terjadi? Nanti. Tambahkan saja beberapa penjaga keamanan di sini. Bagaimana dengan Su Xingchen? Jangan khawatir. Aku mengenal Su Xingchen. Dia hanya sedang terbawa emosi. 2 hari lagi akan baik-baik saja. Direktur Grup Su, yang terhormat ini dikhianati. Apa dia bisa menelan kekesalan ini? Untuk menghadapi pria. Aku punya banyak cara. Aku tidak percaya. Dia berani membatalkan pertunangan. Suamiku, Aku ingin membatalkan pertunangan. Apakah kamu benar-benar akan membatalkan pernikahan ini?
Betul, Bintang. Kalian berdua sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Bagaimana bisa pernikahan ini dibatalkan begitu saja? Bintang, aku tahu Sang Raja Naga menentang pernikahanmu dengan Shui. Aku sudah meminta 4 tetua untuk memohon kepada Sang Raja Naga. Betul. Mungkin setelah beberapa waktu, Sang Raja Naga akan menarik kembali keputusannya. Kalian berdua tetap akan menjadi pasangan yang baik. Bintang, surat pembatalan pernikahan ini, kamu bawa pulang dulu. Paman, Bibi, hatiku sudah bulat. Pernikahan ini berakhir di sini. Bintang, aku sarankan kamu mempertimbangkannya lagi. Benar. Ayah, Ibu, aku setuju membatalkan pernikahan. Bukan, kamu pasti marah sampai pingsan, gitu. Sampai bicara omong kosong begini. Shuyi, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Keadaan belum sampai pada titik terburuk. Betul. Karena Tuan Muda Su tidak menyukai keluarga Liu kita, maka kami tidak akan memaksakan diri. Baik. Karena kamu sudah setuju membatalkan pernikahan, aku pamit dulu. Shuyi, aku tulus mendoakanmu. Tunggu, Ada apa lagi? pulang dan beritahu Musihan agar tidak menggangguku lagi. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Bintang, Suamiku, wajah keluarga Liu kita sudah kamu permalukan. suamiku, Shui. Bukankah Musihan sudah meninggal? Dia tidak meninggal. Dia tidak mati. Bukan begitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya fotonya di sini. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Coba ceritakan pembunuh sampah macam apa yang kamu cari itu. Bukan hanya gagal menyingkirkan Musihan, tetapi juga uangnya dirampas orang lain. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku tidak berguna? Kamu berguna. Kalau kamu berguna, tidak akan dibatalkan pernikahannya. Bahkan tidak bisa mempertahankan seorang pria. Apa gunanya kamu? Kalau yang ini pergi, aku cari yang lain saja. Pria hanyalah orang yang lewat. Kenapa kamu sudah punya target secepat ini? Target sih belum ada. Tapi prioritas utama sekarang bukan masalah ini. Musihan belum mati, dia pasti akan mencari masalah denganku lagi. Kita tidak bisa berpangku tangan. Sudah menyewa pembunuh bayaran. Pun tidak bisa melenyapkannya, lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Kali ini aku sendiri yang mencari orang. Dia harus mati. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat besar. Konsekuensinya akan sangat besar? Konsekuensi apa? Apa lagi yang sudah kamu lakukan? Maksudku, Musihan itu sendiri adalah konsekuensi. Bagaimana kabar Su Xingchen? Dia sudah membatalkan pernikahannya dengan Liu Shuyi. Biarkan pasukan siber mulai beraksi. Baik, Naga Agung. Naga Agung, apa yang membuatmu khawatir? Aku hanya merasa bersalah pada Su Xingchen. Pada akhirnya, dia tetap menjadi pion di tanganku. Naga Agung, sekarang berhenti. Kamu masih punya waktu. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghalangiku membalas dendam pada Liu Shuyi. Ayah, ada apa denganmu? Kakak, kau sudah kembali? Kakak, apakah kau sudah tahu sejak awal, makanya kau membatalkan pertunangan? Tahu apa? Insiden incest saudara kandung keluarga Liu. Sekarang seluruh internet heboh. Kau sudah jadi selebriti, Kak. Kau, Ayah. kau binatang. Kau si pemboros. Ada apa denganku, Ayah? Bukan aku yang tidur dengan Liu Shuyi. Kau, kapan kau bisa bertingkah seperti manusia? Aku? Apa yang sudah kulakukan? Bukan aku yang memposting ini. Kakakmu mengalami masalah sebesar ini. Sebagai adik kandungnya, kau tidak menghiburnya. Kau malah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar ini. Kata-kata enak didengar apa? Apa aku harus bilang? Kakak jangan dimasukkan ke hati, namanya juga wanita, memang untuk ditiduri pria. Tidak apa-apa, setidaknya ditiduri orang lain. Kau masih bisa hemat tenaga. Kau. Aduh. Ayah! Xingming, berhenti bicara. Kau ingin membuat ayah mati karena marah. Apa yang membuatku marah? Bukan tunanganku yang ditiduri kakaknya. Kau binatang. Cepat pergi dari sini. Kalau pergi ya pergi saja. Apa kau pikir aku mau mempermalukan diri di sini bersamamu? Ponsel, ponsel, ponsel. Cepat pergi. Musihan.
Musihan, tidak kusangka kau begitu licik. Kenapa? Kena di titik lemahmu? Aku sudah memohon padamu untuk tidak mengungkap masalah ini. Kenapa kau tetap melakukannya? Apakah aku berjanji padamu? Kau Tahu aku kembali untuk membalas dendam, jadi kau seharusnya sudah tahu. Aku pasti akan menyebarkan insiden inses mereka ke publik. Tapi kau membuat Su Xingchen menjadi bahan tertawaan terbesar di Mengzhou. Apa urusanku denganmu? Kau menjadi bahan tertawaan terbesar di Mengzhou? Apa peduliku? Musihan, kau benar-benar kejam. Awalnya aku cukup bersimpati padamu. Tidak kusangka kau juga orang yang hina. Kau bicara tentang kejujuran kepada orang yang kembali untuk membalas dendam? Tuan Muda Su, kau terlalu naif. Su Xingchen, aku sarankan padamu, jangan lagi terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, kau hanya akan semakin menderita. Musihan, kau juga terlalu tidak tahu malu. Maaf, Pada akhirnya membuat Tuan Muda Su merasa malu. sudah, jangan bicarakan dia. Sudahkah orang-orang diatur? Mereka sudah dalam perjalanan. Longzun, ini sudah terungkap di internet. Mengapa harus membiarkannya tampil langsung? Wanita bernama Liu Shui ini sangat pandai memutarbalikkan fakta. Kali ini, aku sama sekali tidak akan memberinya kesempatan untuk mengelak. Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu. Aku sungguh menyesal mengapa dulu membawamu kembali ke sini. Ayah, Ibu, semua berita viral di internet itu bohong. Benar, sekarang di internet, hanya dengan mencari beberapa gambar, lalu mengedit kepalanya, itu bisa terlihat seperti asli. Bisa begitu ya? Ayah, para peretas komputer sekarang sangat ahli. Apa saja bisa mereka lakukan. Kapan kalian menyinggung peretas? Sampai bisa membocorkan hal-hal memalukan seperti ini tentang kalian berdua, kakak beradik. Kapan kami menyinggung peretas? Ayah dan ibu masih belum mengerti ya. Ini semua perbuatan musihan. Benar. Memang wanita itu, bukankah dia selalu bilang ingin membalas dendam pada Shu Yi? Pasti dia yang melakukannya. Aku sungguh tidak menyangka. Dia bahkan menggunakan cara yang begitu keji dan tercela untuk memfitnahku. Shu Yi, maafkan ibu salah menuduhmu, jangan menangis lagi. Shu Yi, kamu tidak apa-apa. Ingchen, Xingchen, kamu jangan sampai percaya berita palsu di internet itu ya. Itu semua adalah perbuatan musihan yang mencari peretas untuk membalas dendam pada Shu Yi dan sengaja mengarang-arangnya. Peretas memalsukan? Xingchen, aku tahu aku salah. Aku mohon, bantu aku sekali lagi. Xingchen, kamu jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan membiarkan musihan lolos. Benar. Aku dan Shu Yi adalah korban jebakan. Ayah, ibu, kalian tertipu lagi oleh dua orang busuk ini? Ye1R, kenapa kamu kembali? Aku rasa aku adalah orang yang paling tidak ingin kamu lihat seumur hidupmu. Liu Zhengnan, kamu sangat kejam. Ada apa ini? Bukankah iparmu itu karena penyakit jantung menjadi pasien koma dan dirawat di luar negeri? Sekarang, kenapa dia terlihat baik-baik saja? Penyakitnya bukan kecelakaan, tetapi ulah manusia. Musihan, kamu menyebarkan berita bohong. Berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Aku tahu Liu Shui akan memutarbalikkan fakta. Jadi aku membawa saksi di hadapan kalian. Dia adalah menantu kalian? Kata-katanya, kalian seharusnya percaya, kan? Kamu sungguh sepasang kekasih yang tidak tahu malu. Halo? Sayang, aku sedang di kantor. Oh ya, bagaimana perjalananmu? Baguslah kalau begitu. Kabari aku kapan kamu pulang, aku akan menjemputmu di bandara. Oke, aku mencintaimu. Kalau begitu cintailah dia. Jangan mencariku lagi nanti. Dasar bodoh. Sudah berapa tahun aku bersamamu? Aku menikahinya? Hanya demi uangnya? Aku mencintaimu? Benarkah? Tentu saja. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Istriku, kenapa kamu kembali? Aku tadinya mau memberimu kejutan, tapi tidak disangka, malah memberimu ketakutan. Kakak ipar, masalah ini. Kakak ipar hamil. Mulai sekarang, anak ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Liu kalian. Istriku, aku khilaf sesaat, ini semua salahku. Jangan pergi demi anak ini, maukan kamu memaafkanku?
Kakak ipar, ini semua salahku. Aku hanya iri padamu, karena memiliki suami yang begitu baik. Kakak ipar, aku sungguh iri padamu. Kamu berasal dari keluarga baik, cantik lagi, dan juga punya suami yang sangat hebat. Ini semua salahku. Maafkan aku, maafkanlah kakak. Nanti, aku akan melakukan apapun untukmu. Aku bersedia, kakak ipar. Istriku, aku hilaf sesaat. Kamu juga tidak ingin melihat bayi lahir tanpa ayah, kan? Istriku, maukah kamu memaafkanku? Y1R, apa kamu sudah gila? Beraninya membantu orang luar, menjelek-jelekan keluarga Liu kami. Jangan terburu-buru. Kalian dengarkan saja dia sampai selesai bicara. Y1R, jangan mentang-mentang kamu adalah putri dari grup Y, lalu kamu bisa bicara omong kosong di sini. Aku tidak bicara omong kosong. Kemudian aku diberi obat racun oleh putramu yang baik, yang menyebabkan aku kehilangan kehamilan, dan juga memicu penyakit jantung. Dia sengaja menunda pertolongan pertama, menyebabkan saya menjadi vegetatif. Lalu, dengan dalih mengirim saya ke luar negeri untuk perawatan, dia membiarkan saya mati sendirian. Kalau bukan karena saya mengirim orang untuk menyembuhkan 1R, dia pasti sudah meninggal di luar negeri sekarang. Seseorang yang sudah pernah sekarat, apakah akan berbicara omong kosong? Meracuni apa? Saya tidak melakukannya. Musihan, kamu memfitnah. Masih mengelak meskipun sudah diambang kematian. Musihan, jika kamu berkata begitu, apakah kamu punya buktinya? Tentu saja ada. Ini adalah laporan patologi 1R dari luar negeri. Tertulis dengan sangat jelas di sana. Dia mengalami keguguran karena keracunan kronis dan menjadi pasien vegetatif. Siapa yang tahu? Apakah laporan patologimu itu palsu? Benar. Kamu ingin menjebak kami? Bahkan hal yang paling kejam pun sanggup kamu lakukan. Tertulis dengan sangat jelas di atas kertas. Apakah saya harus membawa dokter dan sampel pemeriksaan toksikologi di hadapan kalian? Baru kalian mau mengaku? Ternyata kalian sudah melakukan perbuatan tercela seperti ini sejak lama. Apakah kalian juga ingin melenyapkan saksi? Ya Tuhan, dosa apa yang telah dilakukan keluarga Liu sampai terjadi skandal seperti ini? Mengapa? Mengapa di balik wajah yang begitu cantik ini tersembunyi hati yang begitu kejam? Xing Chen, aku tulus kepadamu. Xing Chen. Diam. Jangan kotori namaku. Xing Chen. Aku akan mengajukan tuntutan ke lembaga terkait. Kalian berdua pasangan jahat ini tunggulah dihukum. Ayah, tolong kami. Tolong kami. Kalian melakukan skandal seperti ini. Masih punya muka untuk minta tolong di sini? Masalahku dan kakak hanya masalah keluarga. Kita bisa menekan ini dengan sedikit cara. Tetapi, jika Y1R membocorkan perbuatan kakak ini, maka keluarga Liu kita benar-benar akan hancur. Ayah, aku tidak mau dipenjara. Tolong aku. Suamiku, Zengnan ini adalah satu-satunya harapan keluarga Liu kita. Kalian sendiri yang membuat masalah. Dan cari mati. Pikirkanlah cara sendiri. Ayah. Su Xingchen, maafkan aku. Aku demi balas dendam, agak menggunakan segala cara. Tidak apa-apa. Aku mengerti kamu. Setidaknya kamu membuatku melihat wajah aslinya hari ini. Aku pikir aku selalu mencintainya. Sekarang aku berpikir, aku benar-benar dari awal sampai akhir sangat bodoh. Tuan Muda Su, jangan bilang begitu. Lebih baik sadar lebih awal daripada ketika semuanya sudah tidak bisa dikendalikan, bukan? Sudahlah, jangan bicarakan hal-hal ini sekarang. Hari ini juga merupakan hari yang langka. Bagaimana kalau kita pergi minum untuk menghilangkan nasib buruk? Bersulang. Kita semua disakiti paling dalam oleh orang terdekat. Jadi, sisa hidup ini kita harus jelas dalam cinta dan benci. Ayo, sisa hidup ini hanya mencintai diri sendiri. Kak, ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Dia sekarang sudah kehilangan martabat, kehilangan kasih sayang. Baginya, itu sudah cukup menyedihkan. Aku berencana untuk berhenti. Lagi pula,
Dia juga adik kandungku. Betul. Berbelas kasihanlah kepada orang lain, jika memungkinkan. Kita tidak boleh membiarkan kebencian membutakan hati kita. Aku hanya ingin semuanya segera berakhir sekarang. Aku ingin memulai hidup baru. Apa rencanamu? Aku sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Liu. Aku berencana kembali ke orang tuaku dan terus menjadi putri kesayangan mereka yang riang gembira. Telepon Lin Fengxia. Halo? 1R, aku mohon padamu nak, cepatlah kembali dan lihat. Zengnan ingin bunuh diri. 1R, anggap saja ibu memohon padamu, cepatlah kembali dan lihat. Zengnan akan mengakhiri hidupnya. Dia akan mengakhiri hidupnya. Apa urusannya denganku? 1R, jangan bicara begitu. Ada ikatan batin yang mendalam dalam pernikahan. Bagaimanapun juga kalian berdua sebelumnya adalah orang yang pernah tidur bersama. Apalagi yang bisa kita bicarakan di antara kita berdua tentang perasaan suami istri. Bagaimana aku bisa lolos dari cengkraman maut? Apa kamu tidak mengerti? Apa kamu tidak mengerti? Ya. Kamu benar. Tapi kamu tahu, meskipun Zengnan bukan anak kandungku, tapi dia adalah satu-satunya penerus keluarga Liu. Ayahnya tidak tahu menahu tentang masalah ini, dari awal sampai akhir. Jika Zengnan benar-benar mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, ayahnya tidak akan bisa hidup. Ini. Jadi 1R, pulanglah dulu, selamatkan Zengnan dulu. Setelah itu kita akan membicarakannya secara perlahan-lahan, oke? Nah, bisakah kamu melepaskannya? Halo? Ibu memohon padamu. Halo? Ada apa? Liu Zengnan akan mengakhiri hidupnya, Lin Fengxia ingin aku kembali untuk membujuknya. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Menurutku aku harus tetap kembali. Selesaikan apa yang telah dimulai. Bagaimanapun juga, itu adalah perkataan yang sama seperti tadi. Sepanjang sisa hidup ini, cintailah dirimu sendiri. Saya tahu, kalau begitu, kalian lanjutkan mengobrol, saya permisi dulu. Baik. Ada apa? Masih merasa saya keterlaluan? Tidak. Saya hanya merasa hati saya terlalu lembut. Hati yang terlalu lembut juga harus ada batasnya. Kapan saatnya? Mereka berdua demi kepentingan pribadi, melakukan begitu banyak hal keji, dan juga memberimu sebuah pengkhianatan besar. Cukup, jangan dibahas lagi. Pergi dulu. Saya ingin sendirian sebentar. Terserah kamu saja. Anakku. Aduh, Kak. Anakku. Kak, jangan melakukan hal bodoh, Kak. Lepaskan. Mau tidak? Ibu mohon padamu, mau tidak? Kak, apa yang kakak lakukan ini, Kak? Liu Zengnan, apa yang kamu lakukan? Akhirnya tiba. Jangan pedulikan aku. Biarkan saja aku mati. Aku sudah tidak sanggup bertemu orang lagi. Aduh. Anakku. Kamu jangan pernah melakukan hal bodoh. Ya, jika kamu mati, lalu kamu akan membiarkan ibumu dan ayahmu. Bagaimana kami harus hidup? Kak, 1000 kesalahan, 1.000.000 kesalahan ini, semuanya salahku. Turunlah. Berhenti. Jika berani maju satu langkah lagi, aku akan mati di hadapan kalian. Tidak. Aku tidak akan pergi. Kakak ipar, aku mohon padamu, tolong selamatkan kakakku. Sekarang, hanya kamu yang bisa membujuknya. Kakak ipar. Aduh. Kakak ipar, aku tahu. Kesalahan yang aku perbuat itu tidak termaafkan. Tetapi, itu semua karena aku sangat mencintai kakakku. Asalkan kakak ipar, asalkan kamu sekarang bisa membujuk kakakku agar tidak berpikiran pendek. Sisa hidupku, aku akan mengabdi kepadamu sepenuhnya. Aku akan menjadi anjingmu, kakak ipar. Aku mohon padamu. 1R. Mari kita kesampingkan dulu semua masalah lama untuk sementara. Ibu mohon padamu, tolong selamatkan Zengnan. Dulu baiklah, ibu mohon padamu. Baiklah kalian berdua. Jangan seperti ini lagi. Aku setuju dengan kalian. Liu Zengnan, kamu jangan begini lagi. Semua dendam dan masalah masa lalu, aku tidak ingin membahasnya lagi. Biarkan saja berlalu. Aku harap kamu bisa menjadi seorang pria yang berwibawa di masa depan. Kamu tahu mana yang lebih penting. Kamu jangan seperti sekarang. Aku bisa pergi lagi, memohon pada ayahmu. Asalkan kamu mau berubah. Di kemudian hari, bukankah kamu tetap pewaris Liu Group? Benar nak. Baiklah, aku akan pergi dan membantumu turun sekarang. Dengarkan aku, jangan bergerak. Ibu, kali ini ibu harus membantuku. Kalian telah membuat masalah besar. Bagaimana aku bisa membantu? 1R sialan itu. Berani-beraninya dia bersaksi untuknya. Kalau begitu, aku akan membuatnya. Tapi sekali lagi. Bagaimana?
Kalian? Kalian benar-benar? Memangnya kami kenapa? Kalian sudah diambang kematian. Masih bicara omong kosong. Kamu, bunuh dia. Saya... Sampah. Baiklah, sekarang para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Telepon ambulans. Ingat yang sudah kita sepakati. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aduh, baiklah. Kakak, kenapa? Minum sendirian? Kenapa masih malu-malu? Jangan-jangan kakak pikir adik tidak cukup cantik? Tidak. Nona cantik, maafkan saya. Saya hari ini sedang tidak enak hati. Saya ingin menyendiri. Jangan begitu kakak. Saya tahu kalau kakak seperti ini pasti baru patah hati. Sebenarnya, saya hari ini juga patah hati. Baru saja diputuskan oleh pacar. Benarkah? Kalau begitu, berpikirlah yang positif. Lagi pula masalah perasaan. Tidak bisa dipaksakan. Benar sekali. Kita jangan lagi membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pertemuan adalah takdir. Ayo, kita minum. Tidak minum. Saya sudah banyak minum. Ayo dong. Benar-benar tidak minum. Minum satu saja dong. Ini? Kalau kamu tidak minum, apa itu berarti kamu tidak menghargai adikmu? Bukan. Kakak, minumlah saja. Demi adikmu yang hari ini sedang bersedih. Minumlah seteguk. Baiklah. Aku juga berharap kamu bisa segera bangkit dari penderitaanmu. Baik. Terima kasih, kakak. Kamu. Coba kalian ceritakan. Satu masalah belum usai, masalah lain sudah muncul lagi. Sebenarnya, ada apa ini? Tuan, masalah ini bukan salah Tuan Muda. Ini murni sebuah kecelakaan. Tuan Muda bertingkah seperti ini. Untuk apa? Itu demi keluarga Liu kita. Dia ingin Anda memaafkannya. Betul, Ayah. Kami sebenarnya ingin kakak ipar kembali bersama kakak. Dengan begitu, reputasi keluarga Liu kita juga akan bersih. Benar. Siapa sangka kejadian ini malah terjadi. Kalian sebaiknya berdoa yang terbaik agar One Air bisa sadar. Dengan begitu, saya juga bisa memberi keluarga Y penjelasan. Baik. Baik. Ayah aku? Siapa keluarga pasien? Kami semua. Bagaimana kondisi pasien? Pasien sudah melewati masa kritis. Tetapi pasien mengalami benturan keras di kepala. Meskipun sudah melewati masa kritis, pasien masih dalam keadaan koma. Untuk sadar, perlu dirawat di ruang ICU untuk observasi. Berapa lama harus menunggu? Aduh. Itu sulit dipastikan. Bisa saja cepat, bisa juga lama. Apapun itu, yang penting ada harapan. Salah satu anggota keluarga ikut dengan saya sebentar. Ada yang perlu saya sampaikan. Baik, saya ikut. Tidak kusangka dia punya banyak nyawa, ternyata tidak mati. Ya, lalu bagaimana? Bukankah ini semua karena kamu? Dasar pengecut, kenapa kamu tidak mau? Seberapa kuat saya sebagai seorang wanita, membiarkannya lolos kali ini. Lalu selanjutnya, kita harus bagaimana? Bagaimanapun juga, Y1R harus mati. Membuat panggilan video selarut ini. Nonamu bukan? Apa Anda mengenal orang ini? Kalian siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Tidak ingin melakukan apa-apa. Kami dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Berapa uang yang mereka berikan kepada kalian? Akan kuberi 10 kali lipat. Lepaskan dia. Tidak bisa. Kami memiliki kode etik profesional. Dalam 10 menit, di bangunan mangkrak di Nanjiao, jika Anda tidak datang, dia mati. Ingat, hanya Anda yang boleh datang sendiri. Jangan macam-macam. Si Hana, jangan datang. Kalian orang jahat. Cepat lepaskan aku. Tuan Su punya temperamen besar, ya. Apa kau mengira ini rumahmu? Begitu kan? Biasanya ada yang memanjakanmu. Tapi hari ini, aku tidak akan memanjakanmu. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini? Benar, kita tidak punya dendam. Tapi ada seseorang yang tidak ingin kau hidup. Mungkinkah? Betul, tebakanmu tidak salah. Kau yang akan segera mati.
Aku tidak takut menyembunyikan apapun. Yang menugaskan kami adalah tunanganmu sendiri. Liu Shui, kau begitu kejam. Tuan Su, terimalah kenyataan. Yang kuat memangsa yang lemah adalah aturan bertahan hidup di dunia ini. Lagi pula, nanti bukan hanya kau sendiri yang akan pergi. Tunggu sampai wanita bernama Musihana itu datang. Aku akan mengirim kalian berdua bersama-sama. Ada teman dalam perjalanan ke alam baka. Kau. Menurutku, kaulah yang akan segera mati. Menurutku, yang akan mati adalah kamu, kan? Oh, sudah datang? Muksihan, apa kamu bodoh? Kenapa kamu benar-benar datang? Aku tentu saja harus datang. Tujuan mereka, menculikmu, adalah untuk memaksaku muncul. Lalu menyingkirkanku. Apa yang kukatakan benar kan? Benar. Betul sekali. Nonamu, Anda menebaknya dengan benar. Nonamu memang pantas disebut wanita berani. Anda terlalu memuji. Bos kami mengatakan, Nonamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Demi alasan keamanan, kami terpaksa menggunakan cara ini. Kami berharap Nonamu memaklumi. Tidak masalah, sebab akibatnya aku sudah tahu. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lepaskan dia, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku mengujimu sedikit, tapi kamu jadi merasa besar kepala. Muksihan, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Pergi? Apa kalian bisa pergi? Serang. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan. Nenek, tolong ampuni nyawaku. Nenek, tolong ampuni nyawaku. Mengampuni nyawa? Tadi sudah kukatakan, kamu tidak punya kesempatan. Ampuni aku, Nenek. Ampuni aku, Nenek. Katakan, kenapa kalian ingin menyingkirkan kami? Itu Liu Shui. Dialah yang menyuruh saya melakukannya. Kamu begitu patuh, aku memberimu harga 10 kali lipat. Tapi kamu tidak mau. Karena dia tidak hanya memberiku uang, dia juga... Juga apa? Katakan. Dia juga tidur denganku. Katanya, setelah semua ini selesai, jika ingin bersenang-senang, bisa mencarinya kapan saja. Apa katamu? Apa katamu? Ini benar. Kalau tidak, mana mungkin aku mengambil risiko sebesar itu untuk menculik Anda? Kau bajingan. Menjauh. Kenapa? Sekarang kau tahu dia, orang seperti apa. Bertahun-tahun ini, apa orang yang selalu kucintai adalah seorang wanita berhati ular yang tidak tahu malu? Sudahlah. Jangan terus mengeluh di sini. Kita masih punya hal yang lebih penting. Hal apa? Dia berani berbuat kejam pada kita. Kurasa situasi Ye1R juga sangat berbahaya. Kita harus pergi melihatnya. Ayo. Nyonya, Ye1R yang baru saja Anda sebutkan, apakah kakak ipar Liu Shui? Kau tahu apa? Sepertinya aku samar-samar mendengar. Mereka malam ini sepertinya akan menyingkirkannya. Apa? Kau masih punya sedikit hati nurani. Ingat, jika nanti kau berani melakukan sesuatu yang tidak terpuji, maka akhirmu akan sama dengan mereka. Tidak berani, tidak berani. Ye1R, jangan salahkan aku. Jika kau tidak mati, kita semua tidak bisa hidup dengan tenang. Pergilah dengan tenang. Hentikan. Hentikan. Anakku, Liu Zhengnan. Betapa kejamnya kamu. Liu Zhengnan, kamu binatang. Ayah, jangan salah paham. Aku sedang merawat 1R. Diam kau. Kau tidak punya hati nurani. Kami baru saja melihat dengan jelas di depan pintu. Nonamu sudah menceritakan semua hal kepada kami. Ayah, ibu, kalian jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Dia hanya ingin menghancurkan keharmonisan keluarga kita. Kau masih mencoba membela diri sekarang. Liu Zhengnan, coba katakan, bagaimana nonamu menghancurkan keharmonisan keluarga kalian? Ayah tidak tahu. Dia membenci keluarga Liu karena saat itu tidak mengadopsi dia, melainkan mengadopsi adiknya. Yang satu dimanjakan seperti seorang putri, sedangkan yang satu hidup dalam kesengsaraan. Orang seperti dia, yang licik dan kejam, tentu saja akan menyimpan dendam. Liu Zhengnan, kau bilang nonamu berbohong. Kalau begitu, bagaimana kau menjelaskan? Kau mencabut selang oksigen. 1R barusan. Musihan, mata mana yang melihat aku mematikan oksigen? Itu karena aku terlalu sedih dan tidak sengaja memutarbalikkan knopnya. Memutarbalikan? Siapa yang akan percaya alasanmu itu? Memang benar begitu. Aku
Anakku. Putriku. Dokter. Dokter. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. One Air. One Air. Anakku. Anakku. Bagaimana bisa anakku jadi begini? Ini semua salah kalian. Padahal dokter sudah bilang, asalkan One Air beristirahat dengan baik, dia akan sadar dalam beberapa hari. Justru karena kekacauan yang kalian buat ini, yang menyebabkan One Air kondisinya memburuk. Liu Zengnan, jangan kamu malah menuduh orang lain sebelum menuntut. Apa aku salah bicara? Oh, kamu baru saja membatalkan pertunangan dengan adikku, lalu langsung berbalik dengan wanita ini? Bersekongkol. Menurutku, kalian berdua adalah komplotan jahat. Kamu. Aku benar-benar meremehkan kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah itu benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Cukup. Aku tidak ada waktu sekarang untuk ribut-ribut di sini dengan kalian berteriak-teriak. One Air baru saja meninggal, kami harus menyiapkan pemakamannya. Segera enyah dari sini. Benar-benar penampilan seorang munafik yang baik. Apakah kamu pikir dengan One Air meninggal tidak akan ada bukti? Kamu bisa lolos begitu saja dari hukum? Ya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dasar wanita jalang, kamu berani menjebakku. Kebohongan tidak akan bisa menutupi kebenaran. Meski saat ini belum ada bukti yang dapat menunjukkan motifmu menghilangkan nyawa orang, namun aku yakin suatu hari nanti kau akan menerima hukuman yang pantas. Diam. Dasar pria yang diselingkuhi. Apa hakmu di sini berteriak-teriak padaku? Tidak heran adikku bisa menganggapmu tak lebih dari sampah. Kau. Paman Bibi, jangan bersedih. Aku punya cara membuat One Air hidup kembali. Paman, Bibi, jangan terlalu sedih. Saya punya cara untuk menghidupkan kembali One Air. Haha. Musihan, apa kamu sudah gila? Hah? Bualan, ini sudah keterlaluan kan? Seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Benar. Nonamu, kami ingin menghadapinya, tapi tidak perlu sesumbar seperti itu. Nonamu, saya tahu Anda ingin menghibur kami berdua. Meski baru bertemu, terima kasih banyak. Tetapi menghidupkan kembali orang mati, bagaimana mungkin? Saya tidak berbohong. Kemampuan Anda, meskipun luar biasa, tapi sekarang kedua orang tua itu masih dalam kesedihan. Lebih baik kita jangan membuat masalah ya. Kalian semua pergilah. Kami ingin bersama putri kami. Sebentar lagi. Dengar tidak? Pergi sana. Paman, Bibi, percayalah pada saya. Saya tidak sesumbar. One Air bisa hidup atau tidak, nanti kita akan tahu. Paman Guru, saya ingin meminta bantuan Anda. Kamu ini mau mengundang dewa, ya? Nanti kamu tidak akan tertawa lagi. Dulu aku didorong oleh adikku dari tebing. Aku kira ajalku sudah tiba. Tapi aku ditemukan oleh orang-orang dari Long Zundian. Meskipun aku sudah hampir meninggal. Tapi pamanku, Hua Kingsong, adalah orang yang bisa menghidupkan kembali. Dia bisa menyembuhkanku dengan mudah. Jadi, begitu pamanku tiba, One Air akan sadar. Setelah One Air sadar, lihat saja bagaimana kamu bisa mengelak lagi. Nonamu, pamanmu benar-benar sehebat yang kamu bilang. Kami, Yesi Jituan, bersedia menyerahkan seluruh harta sebagai tanda terima kasih. Betul, betul. Jangan bicara omong kosong. Liu Zengnan, kenapa kamu begitu emosional? Kamu tidak ingin One Air sadar? Bagaimana mungkin? Aku. Tentu saja aku berharap. Kamu tentu saja tidak berharap. Paman dan Bibi tadi datang terburu-buru, jadi tidak sempat menjelaskan dengan detail. Sebenarnya, One Air dulu keguguran, dan penyakit jantungnya kambuh. Akhirnya menjadi seperti orang mati suri. Itu semua karena dia. Apa yang kamu katakan? Dia mengabaikan etika dan moral, berselingkuh dengan adik angkatnya sendiri, kepergok oleh One Air. Dia takut masalahnya terbongkar, jadi dia membius One Air, dan sengaja menunda waktu pengobatan One Air. One Air jadi seperti ini karena ulahnya. Apakah yang nonamu katakan itu benar? Ayah, ibu, kalian tidak bisa percaya begitu saja pada omongan orang luar. Apakah itu hanya omongan semata? Setelah orangnya sadar, kita akan tahu kebenarannya. Apakah itu sepihak? Setelah orang itu sadar, baru akan ketahuan. Paman Guru, Anda sudah datang. Menolong yang sakit dan terluka adalah tanggung jawab saya. Karena di sini membutuhkan saya, tentu saja saya harus datang. Nonamu, ini siapa? Ini paman guru saya, Tabib Suci, Hua Kingsong.
Saya Ye Hong Hai dari Ye Group, menghormati Tuan Hua. Menghormati Tuan Hua. Menghormati Tuan Hua. Semuanya tidak perlu sungkan, biarkan saya menyelamatkan orang dulu. Tuan Hua, bagaimana situasinya? Jangan panik, jangan panik. Tuan Hua. Bagaimana Putri? Saya... Nyonya, jangan bersedih. Putri Anda bukan meninggal, hanya saja peredaran darah ke jantung terganggu, menyebabkan denyut nadi berhenti, muncul gejala kematian palsu. Beruntung saya datang tepat waktu. Sekarang sudah tidak ada masalah serius. Sebentar lagi akan sadar. Tuan, apa yang Anda katakan itu benar? Benar atau tidak? Bukankah akan tahu setelah melihatnya? One Air. Ayah, Ibu, mengapa kalian di sini? Putriku sayang. Ibu kira tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. One Air, cepat ucapkan terima kasih kepada para penyelamat ini. Terima kasih, Nonamu. Anda telah menyelamatkan saya lagi. Yang menyelamatkanmu adalah paman guru saya, Tabib Suci, Hua Kingsong. Terima kasih, Tuan Hua. Liu Zengnan. Ayah, jangan khawatir. Malam ini, kakakku ada di rumah sakit. Menemani kakak iparku, tidak akan ada masalah. Oh, iya Tuan. Bukankah dokter sudah mengatakan One Air akan sadar, nanti keluarga Ye pasti akan berterima kasih pada kita, bukan? Semoga saja. Ayah, Ibu, tolong aku. One Air. Ini, ada apa ini? Halo, Xingchen. Bapak Liu, Anda seharusnya sudah melihat beritanya, bukan? Anda benar-benar membesarkan anak yang hebat. Saya benar-benar salah menilai. Mulai sekarang, Grup Su dan Grup Liu membatalkan semua kerjasama. Halo? Bapak Wang. Bapak Liu, masalah keluarga Anda ini benar-benar menjadi pembicaraan hangat. Demi reputasi kami, kedua perusahaan kita tidak bisa bekerja sama lagi. Tidak. Bapak Wang, dengarkan saya menjelaskan. Anak saya difitnah. Baiklah, sudahlah begitu saja. Halo? Kalian berdua, orang tidak tahu diri, berlututlah di depanku. Kalian berdua benar-benar tega. Awalnya masalah ini bisa berakhir di sini, tidak kusangka kalian berdua. Bertindak sendiri, sekarang membuat masalahnya semakin tak terkendali. Kasihan anakku, masih muda, sudah masuk penjara. Sekarang perusahaan juga menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian bilang, sekarang bagaimana? Tuan, kami melakukan ini juga demi keluarga Liu. Demi keluarga Liu, lalu menjerumuskan keluarga Liu ke dalam keputusasaan? Hah? Ayah tenangkan diri dulu. Situasinya sekarang belum seburuk itu. Bagaimana? Apa kau punya cara lain? Tuan, jangan marah dulu. Jangan sampai kesehatan Anda terganggu. Ayah, meskipun sekarang situasinya sulit, tapi aku punya cara untuk menyelamatkan kakak dan juga bisa membuat keluarga Liu bangkit kembali, lalu menguasai dunia bisnis. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayah, apakah ayah pernah mendengar tentang Asosiasi Dagang Besar Daxia? Maksudmu, asosiasi dagang yang menguasai dunia bisnis. Daxia itu? Benar, asalkan mereka bersedia membantu kita, maka keluarga Liu kita tidak hanya bisa bangkit kembali, membuat keluarga Su jatuh dalam sekejap. Bukanlah masalah. Tapi asosiasi dagang itu sangat berkuasa. Mengapa mereka mau mendengarkan permintaan kita? Benar, Shuyi kedengarannya terlalu tidak masuk akal, ya? Ini bukan tidak masuk akal. Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Karena mereka adalah teman, aku punya cara agar dia bekerja sama dengan kita. Putriku, apakah kamu yakin? Tentu saja. Asalkan kita bekerja sama dengan Asosiasi Dagang Besar Daxia terlebih dahulu, membuat keluarga Liu kita menjadi raksasa bisnis, kemudian menyelamatkan kakakku.
Bukankah itu masalah kecil? Bagus sekali. Shuyi, jika kamu berhasil melakukannya, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Liu kita. Kamu bekerja keras, putriku. Ayah, ibu, kalian tunggu saja. Dan nikmati hasilnya. Bapak Lin, Liu Shuyi dari grup Liu ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Halo Bapak Ketua Lin. Saya Liu Shuyi. Ada apa kamu mencariku? Ada apa kamu mencariku? Presiden Direktur Lin. Saya mewakili grup Liu kami, datang untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Kenapa saya harus bekerja sama dengan kalian? Karena Presiden Direktur Lin berterus terang, maka saya juga tidak akan menyembunyikan apapun. Tentunya Anda sudah tahu, kakak saya dijebak dan dipenjara, dan perusahaan juga diambang kehancuran. Jadi, saya ingin meminta Anda turun tangan, membantu kami melewati masa sulit ini. Kalian melewati atau tidak melewati masa sulit? Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan saya, kan? Agar saya membantu kalian, kalian harus memberikan saya alasan. Presiden Direktur Lin, apakah Anda ingin menyingkirkan musuh besar Anda? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Kabarnya, Presiden Direktur Lin mengendalikan Asosiasi Dagang Gabungan Daxia, mendominasi dunia bisnis Daxia. Tapi saya dengar, Grup Su adalah batu sandungan Anda untuk mempertahankan posisi Presiden Direktur. Su Xingchen sialan itu tidak tahu diri ingin merebut posisi Presiden Direktur dari saya. Namun jika Grup Su semudah itu untuk disingkirkan, saya sudah melakukannya sejak lama. Selama Anda bersedia membantu saya punya cara. Saya dengarkan. Grup Su bisa berkembang karena rantai produksi obat-obatan mereka yang terteknologi. Jika kita bisa membuat proses produksi pabrik mereka lumpuh, mereka akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar dan terpaksa menyatakan bangkrut. Saat itu, Presiden Direktur Lin bisa mengeluarkan uang lagi agar keluarga Liu membeli mereka dengan harga murah. Maka keluarga Liu akan menjadi pendukung kuat Anda. Grup Su tidak bodoh. Apakah mereka akan membuka pintu, membiarkan kalian melakukan sabotase? Serahkan saja ini pada saya. Saya tahu seseorang yang pasti bisa membantu kita. Hahaha. Bagus sekali, bagus sekali. Tidak kusangka wanita sepertimu saat melakukan sesuatu memang sangat cakep. Menarik. Sepertinya Anda setuju. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Aku masih punya satu pertanyaan yang sangat membingungkan. Jika tidak segera diselesaikan, aku khawatir itu akan mempengaruhi kerja sama kita. Ketua Lin, silakan Anda sampaikan. Nona besar, grup Liu yang terkenal, melakukan segala hal dengan sangat teratur. Hanya saja tidak tahu bagaimana dengan kemampuan melayani orang lain. Ada apa? Nona, kami memanggil Anda. Nona atau pelayan apa? Aku tidak mau pergi. Kalian mau apa? Mau apa? Mau apa? Jangan kalian menggangguku. Aku adalah putra kedua Grup Su. Aku putra kedua. Kamu siapa? Putra kedua, sudah lama tidak bertemu. Lapor Tuan Longzun. Menurut informasi terpercaya, adik Anda bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Daxia dan Su Xingming merencanakan untuk menghancurkan Grup Su dan ingin mengangkat Grup Liu menjadi penguasa dunia bisnis. Apa? Halo? Nyonya Su, gawat. Ada apa? Sistem kontrol pusat perusahaan kita terinfeksi virus yang tidak diketahui. Sekarang seluruh pabrik lumpuh. Apa? Ahli jaringan? Apakah tim teknisi sudah pergi?
Sudah 3 kelompok ahli yang datang, tapi mereka tidak berdaya. Jika tidak segera diatasi, denda pelanggaran kontrak akan menghancurkan grup perusahaan kita. Segera kumpulkan manajemen Puncak Group untuk berdiskusi di ruang rapat. Cepat. Presiden, kabar dari pabrik, seluruh lini produksi berhenti. Kabar dari tim teknisi, tingkat kerusakan mesin sudah mencapai 80%. Puluhan mitra bisnis, semua menelepon menanyakan masalah ini. Saham perusahaan jatuh ke batas bawah. Presiden, Dewan Direksi menanyakan masalah ini secara bersama-sama. Bagaimana kata Departemen Teknis? Sistem otomatisasi penuh disisipi virus. Apa? Periksa rekaman CCTV. Sudah diperiksa, rekaman CCTV hari itu sudah dihapus semua. Sialan. Siapa sebenarnya? Coba tebak saja. Ini perbuatanmu. Coba tebak. Itu perbuatanmu. Hei, jangan sembarangan menuduhku, ya. Hati-hati. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apa maumu datang kemari? Aku tentu saja datang untuk mengambil alih perusahaan baruku. Kalau sakit jiwa, pergilah berobat. Aku sibuk. Tidak ada waktu meladeni orang gila. Orang, usir dia. Kau. Sing-chan, jangan terlalu marah begitu. Situasi subgrup kalian saat ini. Pasti sudah banyak yang tahu. Bicaralah yang baik, berlaku sopanlah. Paman, aku bisa mempertimbangkan masa lalu dan membantumu. Dengan Liu Group kalian yang sekarang ini? Kau. Pabrik kalian lumpuh, menghadapi denda kerugian besar. Masih sempat-sempatnya mencemooh Liu Group kami? Akan kuberitahu kalian. Kami punya banyak modal. Jual perusahaan itu padaku, masih bisa menyisakan untuk keluarga Su. Sedikit uang pensiun. Apa? Mau mengambil kesempatan dalam kesempitan? Kalian pikir aku bodoh? Akan kuberitahu kalian, aku tidak akan menjual perusahaan ini. Mengenai denda pelanggaran kontrak, kalian tidak perlu khawatir. Kau ingin pinjam uang ke bank, kan? Akan kuberitahu. Jalan itu. Kau tidak akan bisa. Kau pikir dirimu siapa? Masalah bank kau yang memutuskan? Kalau begitu bagaimana denganku? Apakah aku yang memutuskan? Ketua Federasi Dagang Daxia, Lintianya. Kabarnya Federasi Dagang Daxia mengendalikan keuangan dan perdagangan Jiuzhou, sosok sebesar ini. Shuyi di keluarga kami. Bisa mengundangnya datang. Ketua Lin, kehormatan besar bagi kami. Kami grup Su, merasa sangat terhormat. Namun, kata-kata Ketua Lin barusan, apa maksudnya? Grup Su, dengan insiden seperti ini telah sangat memengaruhi stabilitas dunia bisnis. Federasi Dagang Daxia telah menilai ulang nilai komersial Grup Su. Maaf, namun sangat disayangkan. Grup Su telah ditetapkan. Apa? Federasi Dagang Daxia telah menginformasikan kepada semua bank untuk melarang semua layanan pinjaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, apakah Tuan Muda Su bisa merasakan apa yang saya rasakan dulu? Dasar kau wanita licik, bahkan jika saya harus menjual perusahaan, saya tidak akan menjualnya kepada keluarga Liu. Selama saya ada, saya akan lihat siapa yang berani mengakuisisi Grup Su. Lintianya, kau sengaja menargetkan Grup Su. Su Shin-chan, kau tidak boleh bicara sembarangan. Sosok seperti ketua agung yang begitu berintegritas seperti beliau. Bagaimana mungkin menargetkan Grup Su kalian? Betul sekali. Keponakan yang baik. Menurut pendapat saya, lebih baik kalian menjual perusahaan sushi kepada kami, keluarga Liu. Ya. Jual saja. Kalau tidak, seluruh keluarga Su kalian bisa-bisa menjadi pengemis di jalanan. Keluarga Su kami, bahkan jika mengalami kebangkrutan total, tidak akan menyerah begitu saja kepada kalian. Itu mungkin bukan pilihanmu. Itu mungkin bukan pilihanmu. Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang sekarang, seluruh keluarga Su harus mengemis di jalanan bersamamu. Kakakku tercinta. Kamu? Keputusan terbaru Dewan Direksi. CEO Grup Su, Su Sing-chen, telah mengalami insiden krisis perusahaan besar selama masa jabatannya di perusahaan. Terhitung mulai hari ini, Su Sing-chen diberhentikan dari semua jabatannya di Grup Su. CEO yang baru? Siapa? CEO yang baru? Tentu saja aku. Apa? Xingming, kamu? Tidak menyangka, kan Kak? Aku juga tidak menyangka. Hahaha, Dewan Direksi sudah tahu bahwa Presiden Lin dan keluarga Liu akan datang untuk mengakuisisi perusahaan. Mereka tahu kamu pasti tidak setuju. Jadi, mereka langsung memberhentikanmu. Xingming, dengarkan aku. Sistem pabrik dirusak oleh seseorang
Lalu keluarga Liu mencari orang untuk datang. Ini jelas sebuah konspirasi. Perusahaan tidak boleh dijual. Kita hanya perlu mencari tahu kebenarannya, memulihkan reputasi, dan perusahaan akan. Jangan buang-buang tenaga, Kak. Apalagi yang mau diselidiki? Sistem perusahaan dirusak olehku. Kau bajingan. Apa katamu? Kakakku tersayang, sepanjang hidupku, aku belum pernah melihatmu sekacau ini. Menarik sekali. Ketika sesuatu yang besar runtuh, tidak ada bagian kecil yang akan selamat. Kamu mengerti? Jika Su hancur, apa untungnya bagimu? Apa untungnya bagiku? Asalkan aku bisa membuatmu jatuh miskin, membuat orang tua itu menderita, itulah keuntungan terbesar bagiku. Bukankah kamu putranya yang paling dibanggakan? Bukankah aku putranya yang paling tidak berguna? Sekarang, siapa yang sebenarnya tidak berguna sama sekali? Jadi, kamu bersekongkol dengan orang luar dan menghancurkan grup? Kak, kamu bicara apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku bersekongkol dengan orang luar, menghancurkan grup? Apa hubungannya denganku? Jangan-jangan kamu tidak suka aku menggantikan posisimu? Jadi kamu ingin menjebakku? Begitu kan? Xingming, kamu... Presiden? Presiden? Baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Jangan panggil dia presiden lagi. Tidak dengar? Dia sudah dicopot. Sekarang, aku adalah presiden yang baru. Dasar bajingan. Jerih payah beberapa generasi keluarga Su hancur di tanganmu. Kakak, semuanya harus berdasarkan bukti. Kamu tidak punya bukti di sini. Jangan memfitnah sembarangan. Awas nanti aku tuntut karena pencemaran nama baik. Kamu. Sudahlah. Sudah di ujung tanduk seperti ini, janganlah marah-marah tidak jelas di sini. Bener-bener sandiwara yang menarik. Sudah, sandiwara ini sudah cukup. Jangan buang-buang waktu di sini. Baik, Ketua. Ayo. Jangan tanda tangan. Cepat. Putus asa? Sedih ya, Su Xingchen? Kamu bilang tidak tanda tangan berarti tidak. Kamu hari ini tidak berkuasa. Silakan, Bapak Ketua. Kamu juga tidak berkuasa. Kamu tidak bisa memutuskan apa-apa. Bukan kamu itu siapa? Berani menunjuk-nunjukku. Pengkhianat. Dasar jalang kau lagi. Tidak punya sopan santun. Apakah putriku punya sopan santun atau tidak? Bukan urusanmu untuk mengajarinya di sini. Benar, grup Su segera akan menjadi milik kita. Sebaiknya kau bersikap lebih baik. Tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan memukulmu juga. Kau... Gadis kecil dari mana ini? Begitu lancang. Hanya kamu. Belum pantas tahu identitasku. Benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku? Dengar baik-baik. Jangan sampai kamu ketakutan sampai mati. Ini adalah ketua kamar dagang gabungan Daxia kita, Tuan Lin Tianya. Tuan Lin, menguasai dunia bisnis Daxia hanya denganmu. Berani-beraninya menyinggung Tuan Lin. Menguasai dunia bisnis Daxia? Menurutku, hanyalah parasit negara, seorang penipu licik. Sudah ketemu? Oke, sudah beres. Aku berhasil memulihkan data pengawasan grup Su. Data menunjukkan bahwa Su Xingming yang menanamkan virus ke kontrol utama pabrik. Apa? Data yang terhapus tidak bisa dipulihkan? Kamu pasti bohong padaku kan? Sini, biar aku lihat. Bajingan, sampai kapan kau akan terus keras kepala? Kalian menangkapnya pun, apa gunanya? Sushi masih akan bangkrut dan dilikuidasi. Keluarga Su kalian tetap saja akan mengemis di jalanan. Kau. Benarkah? Yu Ying, aku beri kau 2 menit. 1 menit. Yu Ying, sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. 1 menit? Sombong sekali. Kau tahu siapa yang merancang ini? Ini dirancang oleh Hongmo, pertas nomor 1 di peringkat dark web. Jangan bicara 1 menit. 1 hari, 1 bulan, aku beri kau 1 tahun. Kau tidak akan bisa melakukannya. Benar kan? Brengsek. Tidak apa-apa. Bukan hanya makan nasi penjara beberapa tahun, setelah aku keluar nanti, Ketua Lin dan Nona Shuyi masih akan mendukungku. Aku tetap akan menjalani hidup di atas orang lain. Dan kau, sama seperti orang tua sialan itu, pergi mengemis di jalanan sana. Brengsek. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih baik dari kakakmu. Lagi pula, aku belum cukup menikmati penderitaanmu. Oke, selesai. Mu Sihani, dari mana kau menyewa aktor ini? Aktingnya benar-benar mirip. Aku hampir percaya. Yu Ying. Ketua Lin, ada apa? 13 kali menyusup ke CIA Amerika Serikat. 24 kali. Menguras Bank Sentral Inggris. Mimpi buruk dunia barat. Tokoh legendaris di kalangan peretas. Baik, saya mengerti. Presiden Direktur, berita dari pabrik, virusnya benar-benar sudah dihilangkan. Benarkah? Bagus sekali. Kisihan, saya berutang terlalu banyak padamu. Di antara kita, tidak perlu banyak bicara. Virusnya sudah bersih, ditambah bukti sabotase.
Su Corporation bisa memulihkan nama baiknya dan keluar dari daftar kelompok berisiko tinggi. Bermimpi saja. Mengingat dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh grup kalian terhadap dunia bisnis, atas nama Asosiasi Dagang Gabungan Daxia, saya menyatakan permohonan pemulihan nama baik grup Su kalian ditolak. Lintianya, jangan kelewatan. Su Xingchen, saya dengar semua lini produksi kalian rusak total. Semoga grup kalian belum bangkrut sebelum nama baiknya dipulihkan. Ya, Lintianya, saya rasa posisi Anda sebagai Ketua Asosiasi Dagang Gabungan Daxia sudah mencapai batasnya. Jangan berpikir karena Anda menyewa seorang peretas, Anda bisa bertindak sembarangan. Lord Naga pernah berkata, di wilayah Daxia, peretas dilarang beraksi. Di dunia bisnis Daxia ini, saya adalah segalanya. Berandalan sialan, saya, orang tua ini, sudah lama tidak menyukaimu. Hari ini, saya akan menginvestasikan 2 miliar rupiah ke Su Corporation. Pada saat yang sama, saya menyerukan kepada dunia bisnis untuk mencopot Anda dari jabatan Ketua Asosiasi Dagang. Orang tua, Anda pikir Anda ini siapa? Menyerukan dunia bisnis? Anda kira Anda Lord Naga? Masalah kecil, tidak perlu merepotkan Lord Naga. Saya, Li Zicheng, cukup untuk menghancurkan keluarga Lin kalian. Li Zicheng, orang terkaya Daxia. Bukan, justru saya. Li Zicheng, tahukah kamu jabatan ketua telah ditetapkan sendiri oleh mantan Long Zun? Kamu hari ini membantu gadis muda ini melawanku. Apakah kamu tidak takut akan hukuman Long Zun? Tidak menghormati Long Zun, itu kejahatan yang lebih berat. Omong kosong. Bajingan, dengar baik-baik, inilah yang menguasai seni bela diri dan sipil Kyushu, yang menundukkan semua pembangkang di dunia, Dewi Long Zun di masa sekarang. Tidak mungkin. Long Zun? Ternyata. Atas perintah Long Zun, Tu Xingchen, Liu Shui, pernikahan dibatalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya seorang rendahan. Bagaimana bisa menjadi Long Zun? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Astaga, kita ternyata telah menyinggung Long Zun. Selesai. Sekarang keluarga Liu benar-benar hancur. Yang mulia Long Zun, mohon yang mulia Long Zun mengampuni. Ini semua karena aku gelap mata. Mohon yang mulia Long Zun mengampuni. Kak, hubunganmu dengan yang mulia Long Zun begitu baik, tolong selamatkan aku. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Aku salah. Aku akan menuruti semua perkataanmu, Kak. Yang mulia Long Zun, ampuni kami. Yang mulia Long Zun, ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Mohon yang mulia Long Zun mengampuni. Semua itu perbuatan si rendahan Liu Shuyi. Dia yang membuat masalah. Aku tertipu olehnya. Betul, dia bahkan pernah menculikku. Kalian lihat? Kabur. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Xian, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Kesalahanmu sudah terjadi. Hadapilah dengan lapang dada. Aku tidak salah. Ini semua karena kau wanita murahan. Makanya aku sampai seperti ini. Sampai sekarang kau masih tidak mau menyadarinya. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memaksamu. Ini semua karena kesombonganmu sendiri. Kau berbicara tanpa merasakan apa yang kurasakan. Dari kecil sampai sekarang, semua hal baik selalu jadi milikmu. Pernahkah kau memikirkan perasaanku? Setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Kita tidak bisa demi mengubah nasib, melakukan hal-hal tercela, bukan? Benar, Shui. Kau terima saja sekarang, masih ada waktu. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Diam kau. Kau tidak punya hati. Kau baru saja putus denganku, sudah berkencan dengannya. Ci. Kau yang mengkhianatiku duluan, kenapa kau malah menyalahkan orang lain? Aku tidak peduli kau mau berpikir apa. Xian. Kita yatim piatu sejak kecil. Sekarang hanya kau yang paling dekat denganku. Kapanpun itu, aku selalu bersedia memberikan yang terbaik untukmu. Dulu, jika aku yang diadopsi, aku akan meminta mereka membawamu ikut pergi. Tapi saat itu kita terlalu kecil, tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hal ini. Yang tidak kusangka adalah, kau demi bisa hidup nyaman, tega membunuhku. Lalu kenapa? Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, maka ia akan dihukum alam. Bagus sekali. Jadi ketika saya memutuskan untuk kembali dan membalas dendam, saya sangat ingin menyingkirkanmu. Bukankah ini yang sedang
kamu lakukan sekarang, setelah saya merusak pernikahanmu dan membuat perselingkuhanmu diketahui publik, saya sudah memutuskan untuk berhenti. Saya pikir kamu sudah cukup menderita. Saya juga tidak boleh dibutakan oleh kebencian. Bagaimanapun juga, kamu adalah adik kandung saya. Asalkan kamu menerima hukuman ini dan berubah mulai sekarang, kamu masih bisa hidup bahagia seperti seorang putri. Betul, Shui. Jika saja kamu berbalik waktu itu, saya bersedia menerima kesalahanmu sebelumnya. Saya bahkan masih bersedia menikahimu. Bagaimanapun, saat itu saya sangat mencintaimu. Apakah kamu pikir saya merasa baik-baik saja? Melihat semuanya sampai seperti ini? Jika saya tahu, kita berdua akan menghadapi situasi seperti ini, maka saya lebih memilih kita berdua tidak pernah diadopsi dan hidup di panti asuhan saja. Setidaknya kakak masih bisa menemanimu tumbuh dewasa, dan kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Tapi apa gunanya saya berbalik sekarang? Bukankah saya tetap harus menghabiskan hidup di penjara? Tapi setidaknya kamu menghadapinya. Asalkan kamu berani menghadapi kesalahanmu, saya tidak akan menyerah padamu. Berapa lama pun itu, kakak akan menunggumu kembali dan memberimu kehidupan terbaik. Kakak, jangan mundur. Raih tangan saya. Kakak akan menemanimu menghadapi semua ini. Musihan, apakah kamu benar-benar menganggapku anak kecil? Musihan, kau benar-benar menganggapku seperti anak kecil? Aku mengira kau lebih polos dari itu. Akan kuberitahu, jika aku tidak bahagia, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Kau ingin menjebloskanku ke penjara, agar bisa menghabiskan sisa hidupku di sana, sementara kau berfoya-foya di luar. Mimpi saja. Kalau begitu yang kau lakukan ini, bukankah hasilnya akan sama saja? Tentu saja tidak sama. Aku tahu aku tidak bisa menghindari nasib buruk ini hari ini. Maka dari itu, aku sama sekali tidak ingin hidup. Tapi, aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus menyeretmu untuk menemaniku. Shui, tenanglah sedikit. Mengapa harus saling merugikan? Kalian yang memaksaku. Sejak kecil aku tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Setelah dewasa, tunanganku pun tidak memihakku. Sekarang bahkan kakak kandungku masih ingin secara langsung mengirimku ke penjara. Katakan padaku, perbuatan kalian yang mana? Yang adil kepadaku sudah tidak bisa diselamatkan. Begitukah? Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Musihan, aku akan membunuhmu. Sihan, semuanya sudah berakhir. Benar? Karma buruk pasti akan berbalik.